Jadi untuk sedikit gambaran di awal, Mbak Nadia dan teman-teman Ibu Bapak dan Ibu exhibitor, e-commerce itu ada dua model. Jadi yang pertama ada e-commerce model B2C dan ada e-commerce model B2B. Oke, jadi karena paparan hari ini yang akan saya sharing terkait B2B online platform. Nah, B2B itu apa dan pertama-tama e-commerce itu apa? Jadi Bapak Ibu exhibitor teman-teman di sini semua, e-commerce itu apa sih? Jadi e-commerce itu sebetulnya secara singkat bisa diringkas merupakan sebuah aktivitas jual beli yang dilakukan secara elektronik. Jadi mau jual atau membeli yang melalui elektronik atau media-media online itu bisa kita sebut dengan e-commerce. Dan e-commerce itu sebetulnya seperti contohnya marketplace. Nah, marketplace itu juga termasuk dalam model bisnis e-commerce. Cuma bedanya kalau marketplace itu ada pihak ketiga. Dalam artian ada seperti perantara di tengah yang melakukan ada transaksi sirkulasi uang dan lain-lain transaksi dan masih banyak hal lainnya. Tapi kalau di e-commerce ini sendiri itu tidak ada pihak di tengah yang seperti dilewati untuk transaksi sirkulasi uangnya. Jadi langsung antara seller dengan buyer. Nah, untuk hari ini karena terkait e-commerce hanya di B2B fokusnya, jadi akan saya bawakan salah satu B2B platform online yaitu Alibaba.com. Nah, sebelum kita masuk ke Alibaba.com, Mbak Nadia, ini ada sedikit paparan terkait e-commerce dan benefitnya. Apa sih untungnya kalau kita jualan atau mempromosikan barang kita secara online atau melalui e-commerce? Nah, tadi seperti yang sudah saya mention di awal, e-commerce itu apa? Segala aktivitas atau activity jual beli yang dilakukan secara online menggunakan internet dan lain sebagainya. Seperti dalam hal kalau dibandingkan dengan toko-toko konvensional, nah itu offline. Kalau e-commerce itu online-nya. Oke, nah kemudian benefitnya apa aja Mbak Nadia dan teman-teman eksibitor semua? Kalau kita memasarkan atau mempromosikan produk melalui e-commerce, ini ada beberapa benefit, sebetulnya lebih banyak dari ini, tapi hanya saya rangkum 5 poin pentingnya. Benefitnya yang pertama, kita nggak perlu jaga toko, misalkan kayak buka tutup toko, kalau pagi-pagi buka terus malamnya harus tutup. Nah, kalau di e-commerce ini 24 jam. 24 jam 7 hari dan 365 hari 1 tahun. Nah, jadinya kita nggak perlu banyak tenaga untuk buka toko, tutup toko karena itu online sepanjang waktu. Kemudian yang kedua, kemudahannya, convenience and easiness. Itu juga bisa dibandingkan kalau misalkan kita masih offline dan online itu bisa lebih kita bikin banyak perhatian kalau online. Kita bisa kita bisa branding, kita bisa bikin promosi dan lain-lain. Kemudian boost brand awareness, save cost, selling products across the world. Nah, di sini yang paling penting sebetulnya dua terakhir, save cost dan selling product across the world. Kenapa save cost di sini penting? Karena kalau misalkan kita offline atau kita masih tradisional, kita masih buka toko, itu pasti kalau kita belum punya lahan atau toko sendiri, kita mesti sewa, kita mesti kontrak, kita mesti ada biaya bayar listrik dan lain-lain. Tapi kalau online atau e-commerce itu nggak ada biaya-biaya tersebut, udah langsung dipangkas. Kemudian yang terakhir, selling products across the world. Karena ini yang akan saya bantu paparkan hari ini terkait online platform dan global. Jadi Bapak dan Ibu punya keleluasaan untuk memasarkan atau mempromosikan barangnya ke seluruh dunia atau global. Jadi kalau misalkan kita cuma punya toko atau punya pabrik di Indonesia aja dan kita belum ada budget berlebih untuk melakukan pemasaran keluar, nah itu kan akan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Nah, tapi kalau dengan e-commerce online worldwide dan secara global, itu memang kelebihannya e-commerce di sini gitu. Kita bisa memasarkan produk kita ke luar negeri, ke seluruh dunia tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, ini beberapa benefitnya kalau kita melakukan bisnis atau jual beli secara online dengan e-commerce platform. Tadi saya mention di awal Mbak Nadia terkait salah satu B2B online platform yaitu Alibaba.com. Kenapa Alibaba.com dibanding dengan platform-platform B2B online lainnya? Jadi ini di sini Bapak dan Ibu bisa ngelihat sedikit paparan terkait why Alibaba.com. Kenapa Alibaba.com dibanding dengan B2B online platform lainnya? Ada beberapa yang serupa dengan Alibaba.com. Tapi di sini kita bisa lihat ada 6 poin penting kenapa saya hari ini memaparkan terkait Alibaba.com. Nah, yang pertama, untuk sampai saat ini, sampai detik ini dan sampai hari ini, Alibaba.com itu trafficnya masih nomor 1 di dunia Mbak Nadia. Jadi ramai sekali sirkulasi jual belinya, untuk trafficnya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada 16 language fitur automatic
translated dari Alibaba.com. Jadi kalau Bapak Ibu exhibitor di sini khawatir atau bingung, nanti gimana kalau misalkan ada permintaan atau ada inquiries dari beberapa negara asing yang bahasanya saya nggak paham gitu, nggak usah khawatir Bapak Ibu, karena di sini Alibaba.com itu menyediakan fitur automatic translated ke bahasa Inggris. Misalkan Bapak Ibu ada permintaan terkait produk yang Bapak Ibu jual tapi dari buyer atau negara yang bahasanya kurang dipahami. Let's say ada dari Rusia atau dari Arab atau dari Mandarin, bahasa asing yang belum kita kuasai. Nah, untuk di Alibaba.com sendiri itu sudah langsung otomatis translate ke bahasa Inggris. Nah, karena zaman sekarang Mbak Nadia siapa yang nggak ngerti bahasa Inggris, betul ya? Betul ya. Nah, bahasa jadi, wajib ya. Betul. Jadi nggak usah khawatir kalau ada inquiries atau permintaan buyer dari negara yang bahasanya belum kita kuasai. Nah, ini ada di Alibaba.com. Kemudian 190 plus countries yang aktif jual beli di Alibaba.com. Kemudian di sini bisa kita lihat ada 40 industries. Jadi dari Bapak Ibu exhibitor di sini yang memiliki komoditi produk atau usahanya di bidang furniture atau F&B atau energi seperti wood pellet, charcoal dan lain-lain, tekstil. Nah, itu semua ada di dalam Alibaba.com. Jadi nggak perlu khawatir, nanti produk saya ada yang minat nggak ya di Alibaba.com, ada yang cari nggak ya di Alibaba.com, seperti itu. Nggak usah khawatir karena ramai sekali kategorinya. Permintaannya juga nggak berhenti-berhenti. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada 2 million plus supplier berbanding dengan 160 million plus buyers. Di sini tandanya apa? Berarti pembelinya lebih banyak dibanding penjualnya. Benar dia. Jadi nggak usah khawatir, nanti saya ada kompetitor yang serupa nih yang jual produk sama-sama saya, nanti saya nggak dapat pembeli. Nggak usah khawatir karena di sini kita bisa lihat based on data dari Alibaba.com, buyernya itu lebih banyak dibanding suppliernya. Jadi pembeli lebih banyak dibanding penjualnya. Nah, ini yang tadi saya mention terkait pembelinya lebih banyak dibanding penjualnya. Jadi di Alibaba.com itu perbandingan antara pembeli dan penjual 1:26 Mbak Nadia dari seluruh dunia. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan sudah ada nih yang jual furniture di Alibaba.com, saya mundur lah, nggak usah saya jualan furniture lagi di Alibaba.com, nggak usah khawatir karena itu pembelinya udah pasti banyak banget. Itu contohnya.